di sini ada 5 dimensi yang diidentifikasikan, yaitu yang pertama large versus small power distance atau jarak kekuasaan. Di sini power distance adalah sejauh mana anggota menerima kekuasaan dalam intuisi dan organisasi distribusikan tidak merata. Sedangkan di small power distance membutuhkan kesamaan kekuasaan dan justifikasi untuk ketidaksejahteraan kekuasaan. Jadi mereka sangat berbanding kebalik, di mana di sini masalah utama dari dimensi ini adalah bagaimana sebuah masyarakat menangani ketidaksejahteraan di antara orang-orang jika memang kesejahteraan itu terjadi. Untuk yang kedua, individualisme vs kolektivisme. Di sini pengertian dari individualisme adalah merupakan kecenderungan fungsi sosial yang relatif bebas dan individual, berarti hanya mengurus diri sendiri dan keluarganya. Jadi di sini bisa kita pahami, sangat-sangat bisa kita pahami bahwasanya individualisme itu sangat-sangat mementingkan diri sendiri tanpa mementingkan kepentingan orang lain, orang di sekitar kita. Jadi misal kita punya kepentingan, tapi kepentingan itu merasakan orang-orang di sekitar kita, tapi kita tetap melakukannya karena kenapa? Kita menganggap itu memang penting buat kita, tapi di sisi lain orang di sekitar kita terganggu. Sedangkan terbalik dengan kolektivisme adalah kecenderungan fungsi-fungsi sosial yang relatif ketat di mana masing-masing individu mengidentifikasikan diri sebagai kelompok dengan loyalitas yang tidak perlu ditanyakan. Jadi memang sangat berbanding kebalik dengan individualisme. Yang ketiga, maskulin vs feminim versus, maksudnya di vs ini. Maskulin cenderung pada suatu masyarakat yang sangat memandang derajat sosial, bisa dibilang sangat membanding-bandingkan apa yang dia punya dengan orang lain yang dia punya. Yang kedua, feminim. Hal ini sangat berbanding balik dengan maskulin. Di sini feminim cenderung pada hubungan personal, yang artinya mereka itu lebih bisa mentoleransi kelemahan orang lain dan tidak membanding-bandingkan orang lain. Untuk yang dimensi keempat, yaitu strong versus weak uncertainty avoidance, bisa disebut dengan penghindaran ketidakpastian. Uncertainty avoidance adalah tingkat di mana anggota masyarakat merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian atau keraguan-raguan. Di sini sudah jelas keraguan-raguan. Jadi saya kira keraguan-raguan itu biasanya terjadi pada suatu keputusan suatu pemecahan masalah yang kita kita mengacu pada keputusan pimpinan, tapi tidak tidak ketemu jalannya, tidak ketemu pemecahan masalahnya, tapi kita mau mengeluarkan ide-ide alternatif, tapi mereka menolak. Untuk yang satunya weak uncertainty avoidance. Di sini tema utamanya adalah bagaimana reaksi sebuah masyarakat terhadap fakta bahwa hanya berjalan satu arah dalam masa depan tidak diketahui serta apakah akan mencoba untuk mengontrol masa depan atau membiarkannya. Yang kelima, long term orientation atau orientasi waktu. Long term orientation merupakan dimensi yang berlawanan pada orientasi jangka pendek. Dalam komunitas yang memiliki dimensi long term orientation yang tinggi, maka diasosiasikan dengan keadaan akan tingkat penghematan dan ketekunan yang dimiliki oleh sebuah komunitas.